Sekarang kita masuk ke sifat-sifat cahaya. Pertama, pemantulan atau refleksi. Sekarang masuk pada hukum pemantulan Snellius. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukannya, Snellius merumuskan hukum pemantulan cahaya yang berbunyi sebagai berikut. 1. Sinar datang. Garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. 2. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Secara matematis, persamaan sudut datang dan sudut pantul dituliskan dalam bentuk rumus berikut. Theta I sama dengan theta R. 3. Sinar datang tegak lurus, cermin akan dipantulkan kembali, seperti pada gambar. Sekarang masuk penjelasan pemantulan pada cermin datar. Untuk cermin datar biasanya memiliki sifat-sifat khusus yang ditunjukkan pada bayangan hasil dari cermin datar antara lain. 1. Tinggi bayangan akan sama dengan ukuran tinggi benda. 2. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. 3. Posisi hasil bayangan pada cermin datar akan berlawanan dengan bendanya. 4. Sifat bayangan tegak sama seperti bendanya. 5. Bayangan yang terbentuk bersifat semu atau maya, yaitu bayangan dapat dilihat dalam cermin akan tetapi bayangan tersebut tidak dapat ditangkap oleh sebuah layar. 6. Bayangan yang dibentuk oleh dua cermin datar dengan sudut lancip. Jika dua cermin datar yang membentuk sudut lancip atau theta, maka jumlah bayangan benda N yang dibentuk oleh cermin tersebut dapat dicari dengan N sama dengan 360 derajat per A kurang M. Dengan ketentuan jika 360 per A sama dengan genap, maka M sama dengan 1. 300 per A sama dengan ganjil, maka M sama dengan 0. Sekarang masuk ke penjelasan pemantulan pada cermin cembung. Cermin cembung merupakan salah satu cermin memiliki permukaan bidang pantul melengkung ke arah luar. Cermin cembung pada umumnya digunakan untuk spion kendaraan bermotor supaya dapatkan bayangan yang lebih lebar sudut pandangnya. Untuk cermin cembung memiliki sifat bayangan yang dihasilkan sebagai berikut. 1. Bayangan yang dihasilkan cermin cembung bersifat maya dan tegak. 2. Ukuran bayangan yang dihasilkan lebih kecil dari ukuran benda sesungguhnya atau memiliki sifat diperkecil, sehingga memungkinkan sudut pandang yang dihasilkan pada cermin cembung bisa lebih lebar. Sifat sinar yang dipantulkan cermin cembung. Yang pertama, sinar datang yang sejajar, sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari fokus, seperti pada gambar. Yang kedua, sinar datang yang menuju R akan dipantulkan kembali dari R, seperti pada gambar. Yang ketiga, sinar datang yang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama, seperti pada gambar. Rumus cermin cembung. Rumus atau persamaan cermin cembung mirip seperti cermin cekung, hanya saja nilai fokusnya F negatif. Untuk rumus perbesaran cermin cembung sama seperti cermin cekung, yaitu min 1F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. 2. Pembiasan atau refraksi. Sekarang masuk ke penjelasan pembiasan cahaya atau refraksi. Pembiasan cahaya atau refraksi adalah peristiwa membeloknya cahaya karena melalui dua medium yang berbeda kerapatannya. Perbedaan kerapatan zat optik menyebabkan perbedaan kecepatan cahaya pada zat optik tersebut. Medium atau zat optik adalah zat yang dapat dilalui cahaya. Berikut adalah contoh peristiwa pembiasan cahaya atau refraksi, seperti pada gambar. Yang pertama adalah sendok dalam air. Yang kedua adalah kelereng dalam air. Yang ketiga adalah sendok dalam mangkok. Yang keempat adalah pensil dalam air. Sendok kelihatan patah atau bengkok karena sinar matahari dari ujung pensil yang keluar ke udara mengalami pembelokan arah. Akibatnya ujung sendok yang dilihat tidak pada tempat aslinya, sehingga sendok kelihatan patah atau bengkok. Untuk mengukur besarnya pembelokan arah cahaya jika sinar berpindah dari satu media ke media lain, digunakan indeks bias. Angka bias sama dengan penunjuk bias. Indeks bias mutlak suatu zat adalah perbandingan kecepatan cahaya di ruang hampa dengan kecepatan cahaya dalam zat itu. Perbandingannya adalah NZ sama dengan C per Cn, di mana NZ sama dengan indeks bias
mutlak zat itu, C sama dengan kecepatan cahaya dalam hampa, Cn sama dengan kecepatan cahaya dalam zat itu. Karena yang dilihat sehari-hari sinar berpindah dari satu media ke media lain, maka indeks bias adalah perbandingan kecepatan cahaya dalam zat-zat itu. Misalkan cahaya berpindah dari zat A ke zat B, maka indeks biasnya dirumuskan sebagai berikut. NA kurang B sama dengan CA per CB. NA ke B sama dengan C A1 per CB sama dengan CAC per CCB sama dengan 1 per NA, NB sama dengan NB per NA. Indeks bias suatu medium dapat ditentukan jika kecepatan cahaya pada masing-masing medium diketahui. Perbandingannya, NA ke B sama dengan NB per NB sama dengan CA per CB. CA sama dengan cepat rambat cahaya di medium A, CB sama dengan cepat rambat cahaya di medium B. Ini adalah gambar hukum pembiasan cahaya. Diketahui OA sama dengan sinar datang, AON sama dengan I sama dengan sudut datang, NN aksen sama dengan garis normal, BON aksen sama dengan R sama dengan sudut bias, OB sama dengan sinar bias. Sekarang masuk ke penjelasan sudut kritis dan pemantulan sempurna. Jika seberkas sinar datang dari medium lebih cepat ke medium, kurang rapat sedemikian sehingga sinar dibiaskan dengan sudut 90 derajat. Sudut datang sinar itu disebut sudut kritis theta K aksen. B. Jika sudut sinar datang diperbesar melebihi sudut kritis, sinar akan dipantulkan seluruhnya atau terjadi pemantulan sempurna. Pada pemantulan sempurna berlaku persamaan N2 per N1 sama dengan sin theta 1 per sin theta 2 dengan theta 2 sama dengan 90 derajat dan N2 per N1 sama dengan sin theta K per sin 90 derajat, maka sin theta K sama dengan N2 per N1 aksen. Ini adalah gambar perbedaan antara pembiasan pada lensa cekung dengan pembiasan pada lensa cembung. Lensa cekung itu biasanya dipakai untuk orang rabun dekat dan lensa cembung itu biasanya dipakai untuk orang rabun jauh. Karena lensa cekung ini akan memperdekat objek dan apabila lensa cembung ini akan benda yang jauh itu akan menjadi dekat. Sekarang masuk ke persamaan pembuat lensa. Untuk membuat lensa dengan fokus tertentu diperlukan rumus sebagai berikut. 1 per F sama dengan N1 per Nm kurang 1, 1 per R1 tambah 1 per R2. Keterangannya N1 sama dengan indeks bias lensa, Nm sama dengan indeks bias medium, R1 dan R2 sama dengan jari-jari kelengkungan berlambang positif untuk cembung, negatif bertanda positif untuk cembung, bertanda negatif untuk cekung. Lensa gabungan. Lensa gabungan merupakan gabungan sebanyak N lensa dengan titik api fokus yang berimpit. B. Lensa gabungan akan memiliki jarak fokus yang memenuhi persamaan 1 per F gabungan sama dengan 1 per F1 tambah 1 per F2 tambah seterusnya tambah 1 per Fn. Dengan mengingat 1 per F sama dengan P diperoleh rumus 1 per F gabungan sama dengan P1 tambah P2 tambah seterusnya tambah Pn. Sekarang masuk ke alat-alat optik. Pertama kita masuk ke alat optik mata. A sama dengan PP sama dengan punctum proximum sama dengan titik dekat mata. Untuk mata normal PP sekitar 25 cm. B. PR punctum promutum sama dengan titik jauh mata. Untuk mata normal PR sama dengan tak hingga. C.
C. Kelainan mata. Yang pertama adalah presbiopi, PP-nya lebih besar dari 25 cm. PR sama dengan jarak tertentu dibantu dengan kacamata lensa bifokal. Rabun dekat atau hipermetropi. PP lebih besar dari 25 cm, PR sama dengan tak hingga dibantu dengan kacamata berlensa cembung. Rabun jauh atau miopi. PP lebih kecil dari 25 cm, PR sama dengan jarak tertentu dibantu dengan kacamata berlensa cekung. Astigmatisme. PP sama dengan 25 cm, PR sama dengan tak hingga dibantu dengan kacamata berlensa silinder. Sekarang masuk ke alat optik mikroskop. Mikroskop merupakan alat optik yang digunakan untuk melihat objek-objek yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata. Cara kerja mikroskop adalah dengan memperbesar bayangan sehingga tampak lebih besar dan jelas. Mikroskop terdiri dari dua lensa cembung, yakni lensa okuler dan lensa objektif. Perbesaran pada mikroskop sama dengan perkalian antara pembesaran pada lensa okuler dengan pembesaran pada lensa objektif. Ini adalah contoh gambarnya di sampingnya. Perbesaran total mikroskop dapat dirumuskan dengan M sama dengan MOB kali MOK, di mana MOB sama dengan perbesaran lensa objektif, MOK sama dengan perbesaran lensa okuler. Untuk perbesaran lensa objektif dapat dihitung dengan rumus MOB sama dengan S aksen OB per SOB. Untuk perbesaran lensa okuler dengan pengamatan tanpa akomodasi, kita bisa menghitungnya dengan rumus MOK sama dengan SN per FOK. Sedangkan untuk perbesaran lensa okuler dengan mata berakomodasi maksimum, perbandingannya adalah MOK sama dengan SN per FOK tambah 1. Dengan menjumlahkan jarak bayangan dari lensa objektif ke lensa objektif dan lensa objektif ke lensa okuler, kita dapat mengetahui panjang mikroskop yang dituliskan dengan D sama dengan S aksen OB tambah S aksen OK. Sekarang masuk ke alat optik teropong atau teleskop. Teropong merupakan alat optik yang digunakan untuk mengamati benda-benda yang jaraknya jauh dari pengamat sehingga tampak lebih dekat dan lebih jelas. Galileo Galilei merupakan penemu teleskop atau yang saat ini kita kenal sebagai teropong. Teropong terdiri dari dua macam, teropong bintang untuk melihat benda-benda angkasa dan teropong bumi untuk mengamati benda-benda di bumi yang jaraknya jauh dari pengamat. Komponen alat optik pada teropong secara umum dapat dilihat pada gambar di samping. Teropong bintang saat ini sudah jauh berbeda dengan terdahulu. Teropong bintang saat ini menggunakan cermin pantulan untuk memperjelas objek. Untuk perbesaran teropong pada saat mata tidak berakomodasi dapat dihitung dengan rumus M sama dengan FOB per FOK. Sedangkan untuk perbesaran teropong dengan mata berakomodasi maksimum, M sama dengan FOB per SOK. Ini adalah contoh gambar dari teropong. Sekarang kita masuk ke loop. Loop merupakan lensa cembung. Perbesaran maksimum loop untuk mata berakomodasi maksimum M sama dengan PP per F tambah 1. C. Perbesaran maksimum loop untuk mata tak berakomodasi M sama dengan PP per F. Di bawah ini adalah contoh gambar loop atau kaca pembesar. Sekianlah penjelasan tentang materi alat-alat optik yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.